Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sumadaripa, NIM 218020054. Saya dari kelas 5B1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina Insaf Lubuk Linggau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang persekutuan, pembentukan, dan usahanya guna memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pembimbing Ibu Indrawati Marakusuma, SEMSI. Baiklah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari materi ini. Di antaranya poin yang pertama ada pengertian dari persekutuan, yang kedua ada karakteristik atau ciri-ciri dari persekutuan, poin yang ketiga itu ada pendirian persekutuan, poin yang keempat, manfaat dari perusahaan yang melakukan persekutuan. Dan poin yang kelima, itu ada contoh perusahaan yang melakukan persekutuan. Di poin pertama, ada pengertian dari persekutuan. Persekutuan ini merupakan kerjasama antara dua orang atau badan atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha secara bersama dengan tujuannya memperoleh laba. Poin yang kedua, ada karakteristik dari persekutuan. 1. Berbadan hukum. 2. Jangka waktu yang terbatas. 3. Mutual agensi atau usaha bersama. Ini berarti gabungan usaha antara dua pemodal atau lebih. Yang keempat, memiliki aktiva persekutuan dan laba secara bersama-sama. Di poin yang ketiga, ada pendirian persekutuan. Di sini ada dua metode yang digunakan ketika pencatatan pada saat pendirian persekutuan. Metode yang pertama ada mengajukan buku dari perusahaan perorangan. Ini hal yang kita perlukan berarti mencatat penyesuaian aktiva non-kasnya dan kewajibannya pada perusahaan perorangan, serta menerima setoran modal dalam bentuk kas. Metode yang kedua yaitu membuat buku baru, berarti kita mencatat penerimaan aktiva dan kewajibannya pada perusahaan yang telah direvaluasi serta menerima setoran modal dalam bentuk kas juga. Di poin yang keempat, manfaat dari perusahaan yang melakukan persekutuan. Manfaatnya adalah 1. Pendirian yang dapat dilakukan dengan mudah. 2. Keterampilan yang dapat saling melengkapi. 3. Pembagian laba dapat dilakukan dengan lebih mudah. 4. Kemudahan dalam mencari mitra fasib atau komanditer. 5. Pengumpulan modal aktif yang lebih besar. 6. Adanya keluasan dalam beradaptasi dengan dunia bisnis. Di poin yang terakhir ada contoh perusahaan yang melakukan persekutuan. Sangat banyak perusahaan persekutuan yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Firma. Firma merupakan perusahaan persekutuan yang paling banyak dikenal. Dia juga lebih bersifat kekeluargaan karena tanggung jawab setiap sekutunya tidak terbatas. Contoh firma yang paling banyak didirikan adalah firma hukum. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau yang biasa kita sebut dengan CV. Nah, firma dengan salah satu sekutu sebagai sekutu komanditer karena tanggung jawab terbatas dan bisa diwujudkan dalam bentuk saham. Perusahaan persekutuan selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal sebagai PT. Nah, ini bentuk persekutuan yang telah memiliki badan hukum yang tetap, serta modal perusahaannya berasal dari saham yang ditanamkan oleh para pemiliknya. Ada persekutuan jasa, berarti dia bergerak di bidang jasa, dan ada persekutuan dagang, bergerak di bidang dagang, dan masih banyak lain sebagainya. Itulah tadi materi dan penjelasan singkat dari saya tentang persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Semoga dapat dimengerti dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan ada kata-kata saya yang kurang dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.